Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Cahyaning Tias, semester 4 SLTP SLTA Model, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas UIN Suska Riau. Saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Materi yang akan saya sampaikan ialah mengenai urgensi dan kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis dilakukan oleh seorang profesional atau yang disebut dengan konselor, yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal melalui pola-pola sosial yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseli dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan sebuah proses terpadu dari bimbingan. Maka, jika digabungkan, bimbingan dan konseling dalam pendidikan adalah usaha-usaha, program atau rencana terhadap pemberian bantuan atau layanan kepada peserta didik untuk mencapai perkembangan terbaik melalui interaksi yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah guru pembimbing atau konselor. Kemudian, apa urgensi bimbingan dan konseling dalam pendidikan? Kegiatan bimbingan dirancang untuk membantu peserta didik mencapai pertumbuhan dan perkembangan terbaik yang diperlukan untuk memenuhi tugas pertumbuhan dalam lingkungan yang terus berubah. Sedangkan konseling meliputi kegiatan membantu peserta didik agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam pelajaran dan interaksi sehari-harinya. Menurut Mamat Supriyatna, peserta didik sedang dalam proses berkembang atau menjadi dewasa sebagai individu. Untuk mencapai tingkat kematangan kedewasaan tersebut, peserta didik membutuhkan bimbingan karena masih kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang dirinya dan lingkungan di sekitarnya, serta pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Guru bimbingan dan konseling di sini harus memperhatikan masalah-masalah yang dialami oleh peserta didiknya saat mereka beranjak dewasa. Oleh karena itu, diperlukan layanan bimbingan dan konseling sebagai sarana untuk membantu peserta didik agar tidak salah dalam langkah untuk proses perkembangan yang serba canggih di masa sekarang. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses perkembangannya, antara lain dilakukan dengan adanya bimbingan dari orang tua, keluarga, guru, psikolog, konselor, dan lain sebagainya. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta didik. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling menjadi tugas utama guru pembimbing atau konselor untuk membantu peserta didik memaksimalkan pengembangan potensinya. Kemudian, bagaimana kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan? Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di sekolah yaitu untuk membina pribadi peserta didik
kedudukan dan keberadaan dari bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal. Bisa dilihat dari gambar, terdapat wilayah bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, yang dimana bidang administratif atau manajemen dan kepemimpinan merupakan kegiatan pengelolaan program yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam bidang ini berisikan tanggung jawab yang dipegang oleh kepala sekolah dan para staf administrasi yang terkait dengan perencanaan organisasi, pembagian tugas, pembiayaan, fasilitas berupa sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bidang instruksional dan kurikuler. Umumnya, bidang ini diberikan tanggung jawab kepada para guru atau staf pengajaran. Bidang ini bertujuan untuk pemberian bekal pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap yang baik kepada peserta didik melalui pengajaran atau proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya ada bidang pembinaan siswa. Bimbingan dan konseling yang memandirikan. Pada bidang ini yang bertanggung jawab adalah para guru bimbingan dan konseling atau konselor. Di dalam bidang ini, programnya berisikan pemberian pelayanan, bantuan yang dilakukan para konselor pada peserta didik dalam mencapai perkembangannya secara optimal dan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin dalam proses pendidikan yang sedang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling memiliki kedudukan penting bagi peserta didik yang membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencarikan solusi atas masalah yang sedang terjadi di dalam dunia pendidikan. Nah, materi yang selanjutnya, bagaimana bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi. Kita akan membahas kata profesi. Profesi di dalam bahasa Inggris berarti profession, yang mempunyai makna pekerjaan tertentu yang membutuhkan pendidikan di perguruan tinggi seperti sarjana hukum, dokter, dan konselor, serta lainnya. Yang pengertian keduanya, pernyataan atau pengakuan. Dan pendapat lain yang dikemukakan para ahli, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai aktivitas utama mencari nafkah, hidup, dan bertumpu pada keahlian. Sementara itu, kata profesional adalah kata sifat yang berasal dari profesi, yaitu suatu ahli dan juga berkenaan dengan bayaran. Istilah profesi selalu berkaitan dengan pekerjaan. Namun, tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang mengharuskan memiliki keterampilan serta keahlian tertentu. Artinya, tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan yang disebut profesi dan tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang belum pernah mendapatkan pelatihan dan tidak secara khusus dipersiapkan untuk melakukannya. Profesi menunjukkan serta mengungkapkan kepercayaan diri atau bahkan keyakinan atas suatu kebenaran terhadap seseorang tersebut. Dan profesi juga bisa menampilkan serta mengungkapkan pekerjaan atau urusan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang merupakan suatu hubungan yang saling berkaitan dan juga merupakan suatu bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapatkan dari pendidikan tertentu. Sehingga bimbingan dan konseling itu terdapat proses membantu orang lain atau dapat disebut sebagai membimbing orang lain
agar orang tersebut mempunyai pribadi yang lebih baik di saat memahami dirinya yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam profesi BK? Memahami secara mendalam, konseling yang ingin dilayani, menguasai dasar teori bimbingan dan konseling, menguasai jalur, jenjang dan jenis bimbingan satuan pendidikan, serta esensi pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti menghargai dan menjaga baik nilai-nilai kemanusiaan, kepribadian, kebebasan memilih, dan memprioritaskan kebaikan konseli dalam hal kebaikan umum. Yang pertama, memiliki pandangan positif dan dinamis tentang kehidupan spiritual, bermoral, sosial, individual, dan potensi. Yang kedua, menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya, terutama yang dikonsultasikan. Ketiga, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia. Keempat, toleransi terhadap permasalahan konseli. Yang kelima, bersikap demokratis. Kemudian, bagaimana perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia? Di Indonesia, perkembangan bimbingan dan konseling pada dasarnya dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa prawacana dari tahun 1960 sampai 1970. Yang kedua, masa pemasyarakatan dari tahun 1970 sampai 1990 dan masa konsolidasi dari tahun 1990 sampai dengan sekarang. Kemudian, bagaimana tugas pokok konselor di lembaga pendidikan? Mamat Supriyatna mengutip dari Konsorsium Ilmu Pendidikan dalam naskah akademik tentang jabatan fungsional konselor sekolah, menyampaikan bahwa terdapat 16 tugas fungsional konselor sekolah yang disebutnya dengan tugas pokok. Fungsi-fungsinya yaitu yang pertama merampung program BK. Kedua, mengelola praktik program BK. Ketiga, mensosialisasikan program BK. Keempat, melakukan program orientasi untuk murid baru, menginformasikan problem murid, dan menyusun serta mengembangkan kumpulan data. Kemudian mengadakan layanan penempatan murid, mengadakan bimbingan karir, mengadakan bimbingan kelompok belajar, membantu guru melakukan diagnosis kesulitan belajar, pengajaran perbaikan, program pengayaan, dan kegiatan atau ekstrakurikuler. Kemudian mengadakan konsultasi dengan orang tua, mengupayakan perubahan lingkungan klien, mengadakan rapat kasus. Yang terakhir, menerima dan memberikan alih tangan, serta mengadakan afiliasi masyarakat. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.